Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sampai jumpa lagi. Kita sekarang sedang berada di Twin Tower Malaysia. Nah dulur-dulur, kita sudah sampai di level 86 dari Twin Tower, ya, menara kembar Malaysia ini. Nah, kita sedang mendapat pengarahan dari petugas tower. Di sini kita bisa melihat pemandangan yang cukup menakjubkan dengan ketinggian ya mungkin ini lebih kurang hampir 400 meter. Nah, kita bisa melihat menara kembar di sebelahnya. Nah, sekarang kita bisa melihat menara kembar sebelahnya. Inilah tampak menara kembar sebelahnya, ya. Dan di sebelah lagi ada seperti menara TV itu. Nah, itu adalah juga menara Kuala Lumpur, ya. Yang dulu sebelum ada Twin Tower itu termasuk menara tertinggi di Kuala Lumpur. Nah, tapi setelah ada Twin Tower maka dia menjadi kalah, ya. Jadi yang menjadi pusat perhatian atau center of interest ini adalah Twin Tower. Kita sekarang berada di puncak yang tertinggi yang dapat dicapai oleh para wisatawan, ya. Dan di sini kita bisa melihat sekeliling kota Kuala Lumpur dari atas ketinggian, ya. Kota yang saya kira cukup modern, ya, dengan jalan-jalannya yang mulus dan lebar serta luas. Dan kawasan kota yang kita lihat dari sini sungguh cukup luas, ya. Mungkin hampir sama dengan Jakarta atau mungkin Jakarta lebih luas. Banyak gedung-gedung tinggi di sini, tapi dengan kita berada di puncak tower ini kelihatannya gedung-gedung pencakar langit. Dulur-dulur sekalian, untuk naik ke atas top menara kembar ini itu kita harus membeli tiket lebih dahulu. Semua tiket yang dijual itu rata-rata menerapkan metode penjualan tiket yang berkonsep siapa yang datang duluan itu yang dapat duluan. Jadi akan istilahnya first come first serve, ya. Jadi kalau misalnya bulan puasa maka itu penerbitan tiket itu hanya dibatasi lebih kurang cuma 600 lembar. Berarti hanya ada lebih kurang 600 pengunjung setiap hari untuk naik ke menara kembar ini. Tapi kalau bulan-bulan biasa itu dialokasikan sekitar 1.500 sampai 1.700 orang sehari yang bisa naik ke menara kembar ini. Namun begitu, para pengunjung ini dianjurkan untuk antrian sebelum naik ke menara kembar. Ya, jadi mulai awal antrian itu sudah jam 6 itu sudah dibuka, jam 6 pagi itu untuk antrian. Walaupun tiket itu mulai beroperasi jam setengah 9 setiap hari, 8.30 pagi, ya. Kecuali kalau hari Senin itu ditutup katanya untuk pemeliharaan. Nah, istilahnya rombongan pertama yang akan naik ke atas tower, maksudnya ke menara, ini dimulai dari pukul 9 pagi. Jadi dibuka untuk naik ke atas itu jam 9 pagi dan berakhir jam 19 malam. Jadi jam 7 malam baru ditutup. Jadi lebih kurang 10 jam lah, ya.
Kemudian pengunjung bebas milih waktu kunjungan pada hari tersebut ya, tergantung dengan kesediaan tempat. Biasanya tiket yang diberikan itu akan habis dijual oleh pihak manajemen jembatan Petronas ya. Jadi Petronas ini, jadi yang mengelolanya kayaknya yang mengelola jembatan Petronas, jembatan penghubung tadi, itu biasanya habis pada jam 9.30 pagi, jadi jam setengah 10. Jadi kalau kita ingin naik ke Menara Kembar ini ya harus pagi-pagi benar yang antrinya. Dan hanya tiket yang dikembalikan atau tiket penjualan langsung untuk perjalanan hari ketiga dan hari berikutnya itu terus dijual sampai loket ditutup sampai pukul 17. Jadi kalau karcis atau tiket untuk yang berlaku hari itu juga naiknya itu bisa sampai hanya buka sampai jam setengah 10 pagi. Namun kalau kita misalnya beli tiket sekarang dan nanti misalnya besok baru kita mau naik ke Menara Kembar atau lusa, nah itu kita bisa tiketnya dibuka sampai jam 5 sore. Nah dulur-dulur, sekian dulu perjumpaan kita. Semoga senang dengan tayangan dari perjalanan kami. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.